Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya pada channel Bengkel Horor. Di sini saya akan menyajikan cerita yang menarik, yaitu Sangkal Putung dari postingan Simple Man. Seperti biasanya, sebelum memulai cerita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin ya rabbal alamin. Ini dia kisahnya. Ngomongin soal Sangkal Putung, jadi inget cerita pengalaman sepupu saya sewaktu dibawa berobat ke Sangkal Putung di sebuah desa pedalaman. Di sini saya juga bakal cerita bagaimana rahasia pengobatan serta kejanggalan-kejanggalan ketika sepupu berada di sana. Waktu itu, hari sudah menjelang surup, langit sudah berwarna kemerah-merahan. Sebentar lagi malam akan tiba. Di desa saya ada sebuah tanah lapang. Tempat ini biasa dipakai anak-anak desa main bola. Kalau anak perempuan biasanya main lompat tali. Tapi terkhusus hari itu, entah kenapa semua anak-anak malah bermain di bak sebuah truk milik tetangga saya yang memang biasanya diparkirkan di tanah lapang tersebut. Karena memang cuma tempat itu yang bisa menampung kendaraan yang besarnya cukup memakan tempat. Bagi kami anak desa sendiri, apapun bisa dijadikan mainan, termasuk truk yang terparkir tersebut. Memang kalau dipikirkan lagi hal itu tidaklah bijak. Tapi saya yang waktu itu tetaplah anak-anak, sehingga tidak memikirkan sebab akibat bermain di atas bak truk tersebut. Singkatnya, hari sudah mulai gelap. Beberapa anak juga sudah melompat turun dengan cara menggelayut tepat di atas ban. Ada pula yang bergelayut di dekat kepala truk. Ibu-ibu juga sudah datang menjemput kami dengan ekspresi marah, karena waktu surup masih terhitung keramat bagi kami. Saya ingat betul, ada seorang ibu yang berteriak agar kami tidak lagi bermain di truk tersebut, karena selain berbahaya, benda itu juga bukan milik perorangan. Saya yang sudah turun setelah melompat lewat dari sisi ban bersama dengan yang lain, tiba-tiba dikejutkan dengan suara keras. Suara keras itu menyerupai suara benda jatuh, namun dengan debum yang cukup membuat kami tertuju pada satu tempat. Rupanya sepupu saya, Nita, terjatuh dari atas bak truk dengan tangan mendarat terlebih dahulu.
Ibu yang berteriak marah itu langsung menjerit sebelum pelari mendekat. Dengan terkopoh-kopoh, saya pun ikut mendekat. Khawatir terjadi sesuatu dengan Nita. Seperti yang saya pikirkan, kondisi Nita benar-benar tak dapat dijelaskan dengan nalar. Bagian siku kanannya janggal dengan tulang yang menonjol. Benar-benar pemandangan yang cukup membuat begidik. Nita sendiri nafasnya tersenggal dengan mata melotot menghadap ke atas. Ibu yang menjerit itu lalu cepat-cepat memberi perintah agar memanggil orang-orang, termasuk orang tua Nita sendiri. Saya masih ingat dengan jelas waktu itu azan maghrib mulai berkumandang. Saya sendiri benar-benar terpaku. Bahkan sempat terbesit mungkin saja Nita tidak selamat waktu itu. Hal ini terkadang yang membuat saya akhirnya percaya. Bermain-main ketika menjelang surup benar-benar bukan hal yang bagus. Ibu tersebut merapikan rambut Nita sambil berusaha menjaga agar Nita tidak kehilangan kesadaran. Namun Nita yang masih tersenggal itu akhirnya benar-benar berhenti bernafas di satu titik yang membuat kami semua, terutama saya, bagai disambar petir. Ibu itu masih menepuk pipi Nita. Suara beliau sudah mau pecah. Sebelum ini yang buat saya sampai saat ini tidak tahu harus berkata apa, karena secara tiba-tiba mata Nita terbuka. Benar-benar terbuka. Sepupu saya ini lalu berdiri dengan kedua kaki telanjang menempel tanah. Dia menunduk. Bagian leher kirinya nampak tonjolan juga yang saya kira tulang juga mungkin. Cuma bedanya Nita yang ini itu menangis. Menangis yang bukan seperti bagaimana anak perempuan menangis. Suaranya lebih pelan namun dingin. Di situ si ibu ini nampaknya sadar ini bukan Nita. Si ibu ini langsung mendekat sambil berbicara dengan nada kasar. "Kowe bersing nyorong cah kuwi to? Kamu yang dorong anak ini kan tadi?" Nita masih menangis. Sesenggukkan kedua kakinya bengkor. Sementara yang paling mengganggu tentu tulang siku kanannya yang kulitnya robek. Dari jauh ada orang datang. Bapak-bapak dan beberapa anak remaja. Di sini ada kejanggalan dengan Nita waktu itu. Dari yang suaranya mengibah itu lalu cekikikan. Sementara itu ibu masih bertanya sambil mengancam. "Cah kuwi ra nek dosane, mbok diculne. Anak itu gak ada dosa, lepas."
Tepat setelah si ibu mengatakan itu, Nita semakin keras tertawa cekikikan. Sambil mengangguk-ngangguk, baru akhirnya tubuh Nita jatuh begitu saja di atas tanah tepat di depan kami semua. Singkatnya, ramai orang-orang bicara ini, banyak yang datang menjenguk. Sementara Nita sendiri baru sadar sekitar jam 9 malam. Untungnya tidak ada yang terjadi apa-apa. Meski dia masih mengeluh sakit, bagian sikunya dililit dengan sulur daun kelor, begitu juga lehernya. Orang tua Nita mau membawa ke rumah sakit, tapi mendengar cerita orang-orang sebelumnya, nampaknya ini tak hanya membutuhkan bantuan medis. Jadi orang tua Nita bertanya ke Pak Dek saya, dan sepakatlah semua keluarga kalau Nita memang kudu dibawa ke sangkal putung. Malam itu juga mereka berangkat. Di sini saya sendiri tidak ikut. Jadi, saya akan menceritakan dari sudut cerita sepupu saya malam itu. Berobat ke sangkal putung di salah satu tempat yang menurut dia adalah salah satu tempat paling jahanam yang pernah dia kunjungi. Di dalam deru mobil kijang lama milik saudara yang lain, Nita duduk di belakang, diapit oleh bapak dan ibunya, sementara di kursi depan Pak D bersama sopir yang juga saudara ini pergi sekitar pukul 10 malam. Jalan yang mereka ambil tentu jalan utama yang harus melewati belantara alas. Jalan utama alas ini biasa dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar, tapi anehnya malam itu tak terlihat satupun kendaraan lain. Hanya mobil kijang tersebut yang menderu diselingi kabut yang kadang menutupi pandangan mata. Berjam-jam perjalanan dari rumah, akhirnya sampailah mereka di jalan setapak yang berlumpur. Nita melihat dari kaca jendela kalau sebelum masuk gapura yang dibuat dari batu, ia sempat melihat pohon beringin yang besar sekali. Di bawahnya ada patung ukir seperti bentuk bayi dibulet kain. Nah, di sini kejanggalan pertama. Rupanya patung-patung bayi atau anak-anak itu tak hanya ada di bawah pohon beringin yang memang besarnya tak normal tersebut, tapi ada juga yang diletakkan tepat di depan rumah-rumah penduduk, dan rumah penduduknya pun semua terbuat dari kayu. Tidak ada satupun dari rumah itu yang terbuka. Semuanya tertutup rapat-rapat. Mobil bergerak masuk semakin jauh ke perkampungan tersebut. Sampai di sisi dalam terlihat aliran sungai dari sela-sela pohon. Di ujung jalan setapak ada bangunan lama, bekas peninggalan rumah sakit zaman dulu.
Bangunan ini benar-benar terlihat seperti rumah sakit peninggalan. Hanya bedanya, di depan halaman terdapat papan kayu bertuliskan Sangkal Putung. Disinilah Nita sudah merasakan perasaan tidak nyaman karena halaman depan bangunan ini sudah terasa dipenuhi oleh sesuatu. Seorang lelaki tua bungkuk datang dengan lampu Petromax. Beliau menerangi bagian sopir lalu bertanya maksud kedatangan mereka. Tepat ketika melihat ke tempat duduk Nita, wajahnya tampak mengangguk seakan mengerti apa yang sedang menimpa Nita. Dia mempersilahkan mobil masuk. Rupanya tak hanya Nita seorang yang berobat ke tempat ini, karena di parkiran tepat di bawah pohon-pohon tinggi rindang sudah banyak mobil dan motor yang sudah tertata rapi. Nita dibantu oleh bapaknya turun dari mobil. Ia digendong menuju ke lelaki yang membawa Petromax. Lelaki itu menuntun keluarga Nita menuju ke sebuah ruangan. Di sini Nita memperhatikan ke sekeliling. Ternyata bangunan di sini memanjang dengan halaman yang luas, memiliki 2 lantai, namun setiap kamarnya nampak gelap gulita. Bahkan lampu lorong menggunakan lampu yang berwarna redup. Rupanya keluarga Nita ditawari untuk memilih kamar. Anehnya, setiap kamar memiliki harga yang berbeda. Yang paling murah waktu itu cukup untuk makan selama sebulan penuh. Harga yang lumayan tinggi bagi kelas ekonomi seperti mereka. Namun, karena langkah ini hasil diskusi keluarga, maka Ibu Nita memilih kamar di lantai 2. Alasan selain agar lebih tenang, ia tak mau bila harus berbaur dengan keluarga lain. Di kamar bawah rata-rata 1 ruangan untuk 2 keluarga. Selain harga kamar, wanita itu juga menjelaskan bila hanya 1 anggota keluarga yang boleh menemaninya. Ada kejanggalan lain di sini, di mana Pak D, bapak dan saudara Nita tak boleh menunggu di dalam bangunan ini. Mereka harus pulang, kalau tidak akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Pak D nampaknya yang paling tahu, sehingga beliau setuju meskipun bapak masih terlihat ragu. Mobil dibawa pergi, meninggalkan mobil dan motor lain yang terparkir. Nita digendong oleh ibunya berjalan menuju ke kamarnya yang ada di lantai 2. Saat itulah dengan jelas Nita seperti mendengar suara orang yang seperti menggaruk-garuk rambutnya. Karena sunyi, suara itu terdengar. Bahkan ketika menapak tangga dari bawah celah, Nita seperti melihat seseorang dengan rambut panjang
memperhatikan mereka. Tapi anehnya, ibu maupun si wanita tampak tak menyadari hal itu. Nita pun ragu, sehingga dia memilih diam saja, menyembunyikan kejanggalan ini. Di depan kamar yang semua pintunya dari kayu, si wanita mempersilahkan Ibu Nita masuk. Tepat ketika mau pergi, wanita itu lalu memberitahu, atau lebih tepatnya memperingatkan, lebih baik setelah gelap seperti ini untuk Ibu Nita agar tidak keluar dari kamar ini. Karena tidak mau melakukan kesalahan, Ibu Nita tentu bertanya, "Kenapa seperti itu?" Di sini si wanita tersenyum lalu membungkuk dan pergi menjauh. Wajah kesal Ibu Nita terlihat jelas. Namun, ia memilih untuk mengalah malam ini. Ia membaringkan Nita di atas kasur kecil bergaris. Kamarnya tak terlalu besar, dengan kamar mandi di dalam. Rangka dipan dibuat dari besi yang bila dilihat tampak sudah berkarat. Ibu Nita sudah menata selimut pun juga dengan tikar untuknya tidur. Malam kian larut. Tanpa terasa, ibu sudah terlelap tidur, mungkin karena kelelahan. Pintu kamar mandi dibuat dari kayu yang lebih tipis dibandingkan pintu kamar. Nita masih terjaga karena bagian sikunya terasa ngilu beberapa kali. Mana ketika jarum jam di dinding terus berdetak. Suara berkrit dari pintu beberapa kali mengalihkan pandangan Nita. Pintu seperti didorong pelan lalu ditutup lagi. Didorong lagi lalu ditutup lagi. Tidak sampai terbuka lebar. Hanya menimbulkan celah sedikit. Nita terfokus di sana terus-menerus. Suara berkritnya juga cukup mengganggu. Namun, Nita tak dapat mengalihkan pandangan matanya. Di sanalah, di balik celah yang gelap gulita, Nita seperti memandang sepasang mata dengan wajah yang tak terlalu jelas. Nita masih melihat sosok itu sebelum Nita tersentak melihat ibunya menjerit dan terbangun dengan wajah pucat pasi. Nita yang bingung lantas bertanya, "Nopo, Bu? Ada apa, Bu?" Ibu Nita awalnya hanya diam. Ia beberapa kali melihat ke arah lantai. Lalu dia meminta Nita agar sedikit bergeser. Nita menurut seperti apa yang dikatakan oleh ibunya. Tak lama, ibunya lalu menutup mata Nita sembari berbisik, "Sikile ibu koyo ono sing mijeti, Nduk. Kakinya ibu kayak ada yang mijitin, Nduk," ucap Ibu Nita. Bersambung. Demikianlah
cerita Sangkal Putung bagian 1 di Bengkel Horor dari postingan Simple Man. Terima kasih, nantikan ya berikutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.